Silakan Pak Fajar. Siap, oke. Baik, mohon izin sebelumnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk di edisi webinar siang hari ini, yang topiknya adalah pendampingan kontrak dengan narasumber adalah Bapak Anwar Subianto, yang kebetulan tetangga saya sendiri, jadi nggak jauh-jauh. Untuk sebelum dimulai, mungkin kami perlu bacakan beberapa ketentuan, yaitu diantaranya pertama, dilarang untuk menyebarluaskan link ini selain untuk anggota kelas MS reguler atau MS khusus. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi dan diskusi serta tanya jawab nanti dengan dipandu oleh moderator. Ketiga, untuk peserta yang akan mengajukan pertanyaan, nanti bisa mengajukan pertanyaan lewat klik tombol raise hand, dan nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator. Yang keempat, yang paling sering ditanyakan biasanya pada menanyakan link daftar hadir, nanti akan dibagikan paling lambat 10 menit setelah berakhirnya, dibagikannya pada saat nanti mulai webinar dan diisi paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Untuk yang tidak mengisi link daftar hadir, maka tidak akan diberikan sertifikat kehadiran. Dan yang terakhir, pesertanya mengganggu jalannya kegiatan ini akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting ini. Baik, mungkin tanpa banyak bicara lagi, untuk sesi ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah paparan dan penjelasan dari narasumber, yang kedua nanti adalah sesi tanya jawab. Kami silakan langsung untuk yang sesi pertama ini kepada Pak Anwar, silakan dapat dimulai dan kami serahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, semoga siang ini Bapak Ibu peserta MS bisa dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa. Mungkin ini pertemuan perdana kita di webinar ini di MS, dan semoga saja nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, karena prakteknya sih sudah kita jalankan, cuman menyesuaikan dengan regulasi itu yang karena regulasinya juga baru, kita harus menyesuaikan lagi dengan regulasi yang ada. Baik, ya terima kasih Mas Fajar, ini Mas junior saya, Mas Fajar ini, dan semoga saja nanti bisa jauh melesat lebih bagus dari seniornya. Itu harapan saya, jadi nggak seorang diri loh di Cilacap nih kayaknya. Mas Fajar Tok ini yang senang dengan hal-hal seperti ini. Dan terima kasih pada Pak Muklis, Pak Muji Santoso yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa berdiskusi di forum ini. Dan selanjutnya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Fajar. Jadi saya tidak perlu untuk memperkenalkan diri lagi. Saya share screen aja langsung materinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau sekarang dengan terbitnya SK Deputi 4 terkait pendampingan kontrak, pendampingan kontrak sudah tidak ada dan diganti dengan Probity Advice atau Advisor yang keberadaannya di bawah Deputi 4 itu sekarang kalau dulu paling hanya puluhan, di bawah 168, sekitar 68. Kalau sekarang hampir di setiap kabupaten kota itu ada, karena lebih dari 600 orang yang diangkat sesuai SK Deputi 4 itu menjadi advisor. Jadi kalau
dulu sejarahnya advisor itu ada sendiri, terus pendamping kontrak ada sendiri. Nah, mulai tahun 2021 ini advisor dan pendamping kontrak dilebur menjadi satu dan menjadi property dalam lembaga property advisor itu. Jadi kalau dulu di awal sebelum kontrak yang dilibatkan adalah advisor. Nah, setelah second kontrak baru masuk ke pendamping kontrak. Tapi karena pendamping kontrak lahirnya belakangan setelah jeda hampir tahun lebih, hampir 2 tahun antara advisor dengan pendamping kontrak, dulu bajunya beda-beda, baju advisor, baju pendamping kontrak. Tapi setelah ada SK Deputi 4 kemarin, advisor dan pendamping kontrak dilebur menjadi satu. Nah, latar belakang yang bisa kita ambil dari SK tersebut adalah untuk mendorong percepatan implementasi tujuan dan kebijakan pengadaan yang berlandaskan prinsip dan etika pengadaan. Nah, prinsip dan etika pengadaan itu kita lihat di pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 tahun 2018. Jadi itu yang prinsip sekali karena memang kadang-kadang seringnya kita nggak percaya diri dengan apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan dengan regulasi yang ada. Jadi LKPP memberikan layanan terkait itu, dan advisor ini tidak, pendamping kontrak ini tidak semuanya adalah orang LKPP, dan memang kita mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada beberapa yang sudah terlibat di dalam property advice ini. Dan memang ya harus kreatif juga sebagai seorang advisor, harus kreatif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Tapi kalau kita nikmati, kita jalani dengan senang, insya Allah akan timbul, meskipun justru kreativitas itu timbul karena masalah-masalah yang dihadapi, kemungkinan yang dihadapi di lapangan itu. Dan peraturan ini sebelumnya ada peraturan nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman property advice. Nah, sekarang sudah diganti dengan peraturan yang baru. Untuk dasar hukumnya sendiri adalah Perpres nomor 106 tentang LKPP, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya tentunya, dan keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman property advice. Itu yang nanti akan kita diskusikan bersama. Tapi sebenarnya saya yakin kemampuan Bapak Ibu sekalian, meskipun bukan seorang advisor, itu sebenarnya kalau sudah mengikuti ini hampir sama dengan advisornya, cuman kadang-kadang ya itu saja nilai tidak percaya dirinya. Kalau saya sendiri bergabung dengan Pak Muklis, terus di bawah bimbingan Pak Mudi Santoso, itu ya sudah lama sekali. Nah, jadi mungkin apa yang kita sharingkan itu teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih banyak pengalamannya daripada saya sendiri. Karena saya pun bergelut di pengadaan ini mulai tahun 98 sampai hari ini. Meskipun saya sekarang dari sisi sebagai penyedia barang dan jasa. Jadi kalau Mas Fajar masih di UKPPJ, saya sekarang ya kalau pengadaan langsung ya mungkin Mas Fajar ingatnya saya gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau memang UKPPJ ya butuh bantuan penyedia ya mungkin bisa ya sedikit promosi lah. Silakan kalau untuk mengajak kami untuk bekerja bersama. Ini dasar hukumnya. Sedangkan definisinya sendiri adalah property advice adalah kegiatan pemberian saran dan atau pendapat dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan oleh advisor pada saat
proses tersebut berlangsung dengan pendekatan Providi. Jadi kami hanya mendampingi, tapi tidak boleh mengintervensi, yang jelas seperti itu. Dan tentu saja dalam Providi Advice ini ada pihak yang bertindak sebagai advisor dan pihak yang bertindak sebagai advisee. Jadi ya, ada yang dinasihati dan ada yang menasihati. Kebetulan kalau yang menasihati ini diangkat oleh Deputi 4 Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPP. Nah, sedangkan pemintanya, pemohonnya bisa saja dari PA, KPA, PPK, Pokja, dan Kepala KPBC misalnya. Nah, ini bisa pada kementerian, lembaga, perangkat daerah, BUMN, BUMD, PLU, PLUD, dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Misalnya seperti itu. Seperti yang pernah beberapa kali kami ditugaskan, ya pernah di kementerian, ada beberapa kementerian yang pernah kita masuk sebagai advisor. Terus di perangkat daerah juga beberapa Pemda, Pemprov juga kita sudah masuk. Nah, untuk tahun ini saya bersama Pak Muklis ini di 2 tempat yang fokus, yang nilainya cukup fantastis untuk kabupaten kota, dan multi juga untuk pendampingannya. Kalau BUMN di salah satu BUMN kita juga pernah mendampingi. Terus kalau BUMD juga ada beberapa, dan PLU atau PLUD juga kita pernah mendampingi. Begitu juga untuk PTN. Dan PTN ini tahun ini saya sendiri ada satu PTN yang kita lakukan pendampingan. Terus kalau PLUD ini ada 6 rumah sakit yang alhamdulillah mengajak kami untuk mendampingi. Nah, ruang lingkupnya jelas tadi di kementerian, lembaga, perangkat daerah. Nah, untuk perangkat daerah ini bisa saja tidak hanya di 1 atau 2 perangkat daerah, misalnya OPD, tetapi bisa saja dari satu pemerintahan daerah itu. Jadi tidak perlu membuat usulan lagi, membuat permohonan lagi. Itu satu kali aja, misalnya di satu kabupaten ya permohonannya dari bupati atau dari wali kotanya. Jadi tidak bolak-balik membuat surat, tidak bolak-balik membuat permohonan. Nah, kadang-kadang itu sudah dipakai oleh OPD dinas PUPR misalnya, terus dinas kesehatan nggak mau pakai. Terus itu sudah dipakai oleh Pokja, PPK-nya tidak mau pakai. Itu sudah dipakai oleh PA-nya, Pokja-nya nggak mau pakai. Bukan seperti itu. Kalau bisa mengingat efektivitas dan efisiensi, ya sudah satu tim advisor ini untuk beberapa lembaga, beberapa perangkat daerah yang memang harus di tempat yang sama. Jadi paling tidak menghemat anggaran untuk pengeluaran ini. Dan kadang-kadang 1 jam, 2 jam udah selesai. Sebenarnya kan untuk pendampingan ini bisa saja ini ada jam kosong, ayo kita diskusi bareng gitu. Jadi jangan terus mikir nanti ini kalau jamnya banyak, minta honornya banyak, ya enggak juga seperti itu. Jadi ini ide brilian dari Pak Muklis. Ayo kita diskusi aja gitu. Jadi ada waktu kosong yang memang kebetulan kami harus misalnya nunggu travel atau nunggu kereta atau nunggu pesawat, kan itu bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi. Jadi tidak hanya diskusi terkait apa yang diprovisikan, tetapi terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara umum yang bisa kita diskusikan pada saat itu. Jadi tidak mesti harus, dan Providi ini kan bisa aja diskusinya tidak hanya pada saat kita ketemu, misalnya lewat
sosial media atau Zoom seperti ini. Dan yang jelas kalau property advisor-nya itu harus apa ya, harus punya jiwa sosial yang agak tinggi gitu, karena ya ada beberapa pengalaman yang ya terus terang ada yang Pak, kami hanya bisa misalnya dalam masalah honor kami tidak bisa menyediakan honor, kami hanya bisa menyediakan transport dan akomodasi. Itu juga ya pernah terjadi, tapi alhamdulillah malah kita kan tambah saudara, tambah pengalaman. Itu terkait pengalaman di situ. Jadi tadi ruang lingkupnya BLU, BLUD, TNBH, dan tiap-tiap lembaga nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya jadi advisor, jadi pendamping kontrak, itu akan memperoleh ilmu yang berbeda, akan memperoleh pengalaman yang berbeda dari tempat yang lain. Karena yang jelas kita akan ketemu pokja yang orang yang berbeda, sosiologi daerahnya, pemerintah daerahnya berbeda, sosiologi organisasinya berbeda, itu nanti akan menambah pengalaman, menambah wawasan kita, dan istilahnya apa yang harus kita sampaikan ke yang membutuhkan advice dari advisornya itu nanti akan berbeda, tetapi tetap dalam koridor aturan regulasi pengadaan barang dan jasa. Dan untuk itu saya sampaikan lagi prinsip-prinsip pengadaan sesuai pasal 6 Perpres, ada efisien, efektif, transparan, terus juga terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Jadi tetap prinsip-prinsip ini yang disampaikan oleh advisor pada advisee. Nah, mungkin ada juga advice yang perorangan itu ya. Kalau untuk proyek-proyek kegiatan-kegiatan kecil ya mungkin perorangan saja. Tapi kalau untuk kegiatan yang agak besar seperti nanti di belakang itu nanti boleh sampai 7 orang, 5 orang, 3 orang. Nah, sebenarnya semakin banyak advisornya ya semakin sempurna pemberian masukan-masukannya atau solusi-solusinya terhadap satu permasalahan pengadaan. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa kita bukan dalam advisor bukan untuk berdebat, tapi kita untuk mencari jalan yang terbaik untuk bisa menciptakan, mengimplementasikan PPJ yang efisien, efektif, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu untuk prinsip-prinsip pengadaannya, sedangkan etika pengadaannya jelas di pasal 7, kita harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PPJ. Kita bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dan untuk mencegah penyimpangan PPJ. Itu memang ya kalau lebih bagusnya sih memang advisor itu bukan dari daerah setempat ya kalau bisa misalnya, tapi ya memang kalau ada kendala-kendala tertentu ya tidak mengurangi penugasan untuk di wilayahnya sendiri. Tapi paling tidak kalau di wilayah tersebut sudah ada advisornya, diharapkan pengadaan barang jasa di daerah tersebut atau di wilayah tersebut sudah akan lebih baik lagi. Itu seperti yang kita harapkan bersama. Nah, juga kalau ada advisor, kita juga menyarankan untuk tidak hanya pendampingan di sisi PPJ-nya saja, tapi kita bisa juga menyampaikan pandangan untuk didampingi secara hukum, misalnya dari Kejaksaan Negeri setempat. Nah, mungkin kalau teknis bisa dari akademisi atau dari apa, itu akan memperoleh satu produk PPJ yang lebih mendekati sempurna.
Dan dalam etika pengadaan juga tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, serta tidak menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis dari para pihak terkait. Nah, ini etika pengadaan, Bapak Ibu sekalian, jelas pada saat pertama mengikuti Intek BPJ, ini etika pengadaan dan prinsip pengadaan yang akan diberikan. Dan tentu saja nanti kita juga tidak boleh menawarkan atau tidak menjanjikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, raba, dan apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan BPJ. Kalau ada orang nanya, ya dijawab, diselesaikan. Tapi kita tidak mengharapkan suatu imbalan ataupun hadiah dan lain sebagainya dari kegiatan tersebut. Nah, maksud dan tujuan dari Probity Advice ini adalah meningkatkan integritas pelayanan publik yang selama ini memang diharapkan integritas kita itu semakin baik, semakin hari semakin baik melalui program kegiatan Probity Advice ini, yang tentu saja khusus di bidang pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur BPJ ini. Dan tentu saja dengan integritas ini kita akan memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang jasa secara nasional untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Ini maksudnya seperti apa? Jadi kadang-kadang ya seorang advisor itu bolehlah memberikan masukan terkait misalnya, oh ini susunan HPS-nya seperti ini, susunan HPS-nya sudah dibandingkan dengan harga wajar di pasar atau belum, misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan apalagi terutama konstruksi konsultan berencana tidak melaksanakan survei di lapangan, tapi hanya dari jauh saja secara online surveinya. Nah, ini yang kadang-kadang harga di hasil survei konsultan dengan harga di setempat terjadi perbedaan yang cukup lumayan. Pernah kami mendampingi sebuah rumah sakit, jadi untuk pengadaan mobilernya itu bisa hemat sampai sekitar 40% dari dari pagu anggaran. Tadinya pagu anggaran akan dijadikan HPS, tapi kami minta coba untuk dikaji ulang, direview, karena kelihatannya harga mobilnya itu terlalu tinggi. Terus pernah dicoba di dalam satu BUMD, ya karena tenaga teknisnya sebenarnya BUMD tersebut mampu. Terus akhirnya bagaimana kalau dikelola sendiri oleh BUMD yang bersangkutan, dan ternyata memang dari utang yang dananya dana utang nih ke perbankan dari BUMD tersebut untuk pengembangan bisnisnya, utang ke perbankan, dan ini perbankan memberikan dengan syarat kegiatan-kegiatannya harus dilaporkan ke bank tersebut dalam pencairan uangnya, dan ternyata hampir 30% terjadi efisiensi itu dengan adanya dengan mutu yang sama, kuantitas yang sama, bisa diefisiensikan sampai 30%. Nah, itu yang dimaksudkan dalam di sini untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PBJ. Nah, sedangkan tujuan dari Probity Advisor ini adalah untuk mewujudkan pengadaan barang jasa yang menghasilkan value for money. Itu tadi, jadi mungkin dengan barang yang sama, harganya akan diperoleh harga yang lebih baik, harga yang responsif, dan tetap penyedia itu memperoleh keuntungan dalam usahanya tersebut. Terus akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan juga bebas konflik kepentingan dan
prinsip-prinsip keadilannya itu tercapai. Di samping itu, maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses PBC itu. Karena mungkin ya kita tidak munafik ya, bahwa dulu kan ya mungkin kalau punya orang jero gitu. Sama lah kayak saya punya teman Mas Fajar gitu. Mungkin kalau saya jadi kontraktor ya gak mempengaruhi Mas Fajar juga gitu. Untungnya saya tidak punya usaha kontraktor. Misalnya seperti itu. Jadi kepercayaan, menjaga kepercayaan publik itu memang sangat penting. Terus kita juga mengelola risiko permasalahan pengadaan. Di samping juga memberikan alternatif solusi kalau terjadi permasalahan-permasalahan PBC. Nah, kadang-kadang kita memang harus bisa istilahnya menyikapi terutama kalau satu kegiatan pengadaan, apakah memang dia hanya butuh satu aturan saja atau ada beberapa elaborasi beberapa aturan. Misalnya sekarang kedaruratannya itu harus mengikuti aturan COVID-19. Terus tapi pengadaannya desainnya belum ada, jadi harus didesainkan, harus dibangunkan, harus menggunakan desain NB. Itu kedaruratan dan desain NB sama-sama tidak boleh dilanggar. Itu misalnya yang sekarang ada yang kita hadapi bersama seperti itu. Jadi alternatif seperti itu yang kita sampaikan kepada advisi atau kepada orang yang membutuhkan pendampingan tersebut. Belum lagi nanti kalau di jalan ada mungkin syarat-syarat kontrak atau baik syarat khusus, syarat umum yang memang perlu disikapi bersama. Kadang-kadang seringnya penyedia itu tidak membaca draft kontraknya di saat proses pengadaan, tapi hanya melihat bagaimana nilainya. Jadi ini nilainya tinggi lumayan, HPS-nya sekian, tapi dia tidak melihat isi kontraknya seperti apa itu, dan itu sering terjadi terutama di kontrak konstruksi. Saya lanjutkan prinsip-prinsip probity advice. Prinsip-prinsip probity advice ini juga merangkum dari prinsip-prinsip pengadaan, bahwa probity advice itu harus objektif, yang jelas harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus profesional. Jadi pelayanannya sesuai protokol dan ketentuan perundang-undangan. Saya sendiri kalau diminta untuk hal-hal yang karena latar belakang akademik saya teknik, jadi kalau misalnya diminta untuk yang berbau teknisnya di kesehatan ya kita harus berpikir. Tapi kalau misalnya bangun rumah sakit ya masih teknis lah, atau membangun jalan gitu, nah itu masih kita. Tapi kalau misalnya harus pengadaan alat kesehatan yang rumit, yang memang orang kesehatan yang lebih menguasai, ya lebih baik penugasan di tempat seperti itu melibatkan orang-orang advisor yang memang latar belakang akademik atau memang kesehariannya berkecimpung di dunia kesehatan. Dan yang jelas kita harus melaksanakan kesetaraan informasi, yang berarti bahwa wewenang, hak, dan kesempatan yang sama dalam memberikan akses kepada informasi pengadaan. Jadi kalau misalnya kita ditanya orang tentang prosedur dan lain sebagainya, ya kita memberikan, tapi tentang yang memang harus dirahasiakan seperti tadi di depan ya harus tetap dirahasiakan. Dan kerahasiaan serta keamanan informasi itu ya tanggung jawab bersama antara orang-orang yang termasuk advisor-nya ini yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Dan untuk memastikan keamanan data, maka perlu dilakukan adanya backup data.
Itu untuk prinsip-prinsip pengadaannya. Jadi ada 5. Yang terakhir adalah bebas konflik kepentingan. Ya kalau misalnya saya sudah jadi konsultan perencananya, ya jangan jadi advisor-nya. Kalau saya sudah jadi MK-nya, ya saya jangan jadi advisor-nya. Kalau saya sudah jadi penyedia, ya saya jangan jadi pendampingnya. Itu kan seperti itu. Jadi kita bebas konflik kepentingan. Kalau ASN sih mungkin jarang ya, tapi kalau dari kami, karena kami dari pelaku pengadaan sebagai penyedia, kalau misalnya saya ya penyedianya, ya pendamping kontraknya, itu jelas akan timbul konflik of interest di pengadaan tersebut. Selanjutnya, bahwa dasar pelaksanaannya adalah kesepakatan antara advisi dan advisor. Ini yang sering dilupakan. Jadi probity plan ini, probity advice plan, ini disepakati bersama pada saat setelah kita menerima surat penugasan atau setelah kita dimohonkan untuk menjadi pendamping. Ini yang sering kita lupakan adalah menyusun probity plan tersebut, probity advice plan. Jadi sejauh mana kita diminta untuk melayani, diminta untuk mendampingi, diminta sebagai advisor, itu dituangkan di dalam probity plan yang disepakati bersama antara advisor dan advisee. Ini dasar pelaksanaan probity advice-nya. Nah, ini harus diingat kalau Bapak Ibu sekalian memang mungkin menjadi advisor, dan di advisee juga ingat, misalnya advisee-nya minta sesuatu, oh Pak, ini saya sampai tahap penetapan pemenang saja, sudah dituangkan di dalam probity advice plan itu, bahwa kesepakatan bersama nanti pendampingannya hanya sampai pada tahap penetapan pemenang. Ada juga yang pendampingannya sampai ke pasca konstruksi, sampai ke serah terima kedua. Nah, itu ada yang seperti itu, ada yang sampai ke pendampingan auditnya, kita juga pernah sampai pendampingan auditnya. Yang tidak sampai pengadaan barang jasanya terlaksana juga ada. Jadi semua harus dituangkan di dalam probity advice plan. Selanjutnya, untuk kriteria paket PBJ yang dilayani oleh probity advice ini adalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, ya, kepentingan masyarakat, atau menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Itu, terus kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh kementerian atau lembaga sampai PTND. Nah, apabila dilakukan probity advice, maka akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh sendiri. Misalnya kayak tadi, sebenarnya mungkin mampu, tapi cuma kurang percaya diri saja, jadi meng-hire atau meminta pendampingan oleh probity advisor itu. Advisor. Saya yakin untuk pemahaman terhadap pengadaan barang dan jasa ini hampir merata semua kabupaten kota di Indonesia, pemerintah provinsi, kementerian itu semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah kadang kalau sudah ada pendampingan dari advisor LKPP, itu sudah agak tenang gitu. Dan tentu saja probity advice ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah, meminimalkan risiko atau hambatan kegagalan penyelesaian pekerjaan. Jadi kadang-kadang misalnya di ujung kita terlibat dalam pendampingan sampai pengadaan pelaksanaan pengadaannya, pelaksanaan kontraknya, kayak konstruksi utama. Ini perlu misalnya ada keterlambatan dan sebagainya. Ini perlu harus diputus kontrak atau harus dilanjutkan atau harus memberikan waktu tambahan. Nah, itu yang kadang-kadang seni tersendiri untuk memutuskan itu, yang walaupun sebenarnya itu tanggung jawabnya PPK, tetapi kita memberikan dukungan kepada PPK untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan hal tersebut. Nah, ini
paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ini banyak juga terjadi dan sensitif secara politis. Banyak ini hampir di setiap kabupaten kota, di setiap kalau kementerian mungkin agak kurang, tapi kalau pemerintah daerah itu kalau sensitif secara politis itu banyak yang kita temui saat pendampingan tersebut. Paket pekerjaan yang bernilai relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain. Ya, itu juga tidak semua sama, kadang-kadang hanya 25 miliar itu di satu tempat, satu wilayah sudah termasuk besar. Tapi ada 100 miliar, 150 miliar, dianggap biasa saja karena memang lembaga tersebut sering melaksanakan pengadaan seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa pengadaan-pengadaan tersebut lakukan profit advice. Nah, seperti sekarang saya membantu Mas Fajar di UKPBJ, perorangan saja seperti konsultan. Kita seperti konsultan, tapi sebenarnya profit advice itu di tempat Mas moderator berkarya. Seperti itu. Ada juga beberapa lembaga, beberapa dinas yang selama setahun minta kami untuk mendampingi pada proses-proses pengadaan sampai proses pelaksanaannya selesai. Nah, kita mendampingi hal tersebut. Meskipun nilainya juga kadang-kadang ya nggak terlalu besar, misalnya hanya 5 miliar, 10 miliar. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Jadi tidak mesti harus nilai yang besar sekali, tapi memang kalau pengguna anggaran atau PPK atau pihak-pihak yang terlibat itu menginginkan adanya diskusi untuk mencari solusi yang terbaik dalam pelaksanaan PPJ, itu kita juga sebagai advisor harus siap dan tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi dengan advisor yang lain. Terus penyelenggaraan profit advice ini tentu saja melibatkan beberapa stakeholder, yaitu penerima layanan atau advisor dan advisor itu sendiri, serta pengelola layanan. Di mana pengelola layanan ini adalah dari LKPP. Sedangkan advisor itu ada yang orang LKPP, ada yang orang luar LKPP sesuai dengan SK Deputi 4 terkait pengangkatan sebagai advisor. Nah, untuk skema pelaksanaan PA itu bisa melalui pengelola layanan atau bisa mandiri. Tapi kalau yang mandiri tetap harus menyampaikan laporannya kepada pengelola layanan. Ada beberapa yang kami ditugaskan dari pengelola layanan dan ada yang memang langsung meminta secara sendiri kepada advisor. Nah ini tapi tetap harus ada pelaporan kepada pengelola layanan. Jadi permohonannya bisa melalui pengelola layanan atau kepada advisornya langsung. Nah, penugasan oleh pengelola layanan atau mandiri tetap dilaporkan kepada pengelola layanan. Itu yang selama ini sudah dipraktekkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ya kemarin ada beberapa pihak yang menanyakan, loh apa ini sudah ditugaskan oleh LKPP? Padahal kan ada yang skemanya skema secara mandiri. Jadi yang penting SK-nya jangan hilang, terus pedoman ini juga dibaca, dipahami, jadi kita bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang memang kadang-kadang wah itu jalan sendiri gitu, padahal sebenarnya ya tidak jalan sendiri karena kita meskipun secara mandiri tetap kita melaporkan kepada pengelola layanan atau pada LKPP. Nah, pertimbangan penugasannya tadi di depan sedikit sudah kami singgung juga terkait latar belakang advisor, misalnya latar belakang pendidikan atau pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan paket yang akan didampingi. Jadi semakin banyak pengalamannya ya saya yakin penugasan oleh pengelola layanan atau permintaan oleh pemohon itu akan semakin banyak.
dan juga beban kerja advisor. Jadi tetap kita harus juga berpikir jangan semua penugasan diterima, jangan semua pendampingan kita terima, nanti malah pekerjaan pokoknya yang terabaikan. Nah, ini jumlah advisor, jumlah ganjil, dan paling banyak ini 5 personil, bukan 7 personil yang tadi saya sampaikan, maaf. Ini ada 5 personil. Tetapi untuk paket yang kecil juga cukup, mungkin hanya 1 personil, atau paket sedang 3 personil. Serta kedekatan lokasi atau domisili. Sebenarnya kalau integritasnya terjamin, mau di tempatnya sendiri, tetap bisa untuk dipertimbangkan untuk ditugaskan. Serta yang kelima ini yang pertimbangan konflik of interest tadi. Jadi ada kepentingan lain nggak terkait dengan yang menyebabkan konflik apabila ditugaskan sebagai advisor. Nah, ini surat tugasnya. Kalau misalnya dari pengelola layanan, nah ada beberapa juga yang di-hire langsung, ada dengan SK Bupati, SK Wali Kota, SK Direktur Jenderal misalnya gitu. Nah, itu bisa saja, atau SK misalnya Direktur BLUD, itu bisa saja seperti itu. Tapi nama advisernya tetap harus dicantumkan. Dan menerangkan bahwa ruang lingkup penugasan sesuai dengan probity plan yang disepakati saat pertemuan pertama. Jadi saat pertemuan pertama itu kita menjelaskan tentang probity advice seperti apa, kita susun probity advice plan-nya seperti apa, kita sepakati bersama. Nah, itu yang menjadi ruang lingkup pekerjaan tugas seorang advisor. Nah, yang jelas juga sumber pembiayaannya. Kalau sumber pembiayaannya dari BPD atau dari APBN atau sudah ada DPA atau dipanya sendiri, ya itu juga harus diterangkan di situ. Ya, ada juga pendampingan yang agak seret juga gitu. Tapi ya tidak banyak sih, tapi ya ada yang memang jadi tidak jelas, ini honorariumnya tidak jelas, transportnya tidak jelas, gitu. Akomodasinya juga jadi tidak jelas. Tapi ini bukan curhat, Pak Muklis. Ya, nanti dikira curhat. Oke, saya lanjutkan. Penyusunan probity advice plan. Ini ada contohnya dari KPP dan juga di SK Deputi juga ada. Nah, ini penetapan ruang lingkup dari probity advice yang akan dilakukan itu seperti apa. Dan mungkin hanya pada titik-titik kritis saja yang akan dilaksanakan atau perlu adanya pertemuan, itu juga perlu dimasukkan ke dalam probity advice plan-nya. Nah, rencananya beberapa kali sesuai kegiatan. Ada yang kegiatannya 4 bulan, setiap 2 minggu sekali karena ada monitoring dan evaluasi, advisor dilibatkan boleh. Atau pada saat, oh Pak, nanti pada saat terjadi kontrak kritis aja datangnya, ya tidak apa-apa. Ada yang pada monitoring evaluasi bulanan, ya itu tergantung kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam probity advice plan. Nah, di dalam probity advice plan ini juga ada pernyataan bahwa keputusan yang diambil dalam pelaksanaan probity advice merupakan tanggung jawab pihak advisi. Jadi bukan tanggung jawab advisor sesuai dengan kewenangannya, karena advisor ya hanya mengarahkan saja, mendampingi saja dalam mengambil keputusan sesuai dengan regulasi yang berlaku atau sesuai dengan regulasi yang masih bisa dipakai. Dan para pihak yang terlibat mematuhi prinsip probity advice dan ketika pengadaan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan, dan tidak memberi siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh probity advice. Jadi ini ada semacam fakta integritas juga oleh probity advice untuk advisor untuk melakukan itu.
Dan apabila di kemudian hari terjadi hal-hal tersebut, maka rekomendasinya tidak berlaku, saran pendapatnya tidak berlaku. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang terlalu luas sebenarnya. Tapi memang ada yang kita menghadapi orang yang memang sebenarnya hanya butuh penguatan saja, ada kita menemui orang yang memang masih perlu bimbingan untuk memahami proses pengadaan barang dan jasa. Untuk metodologi pelaksanaannya adalah misalnya penelaahan paket pengadaan dilakukan secara komprehensif serta mengidentifikasi potensi risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tetapi biasanya kita masuknya pada saat akan dilaksanakan tender, tidak dari proses awal, tapi dari proses pelaksanaan tender. Atau ini mau tender dengan metode ini, kita diminta untuk mendampingi penyusunan rancangan kontrak, terus HPS, spesifikasi teknis, seperti itu. Dan penelaahan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku sebagai acuan atas pemberian saran pendapat, rekomendasi yang dilakukan terhadap berbagai dokumen, data, informasi, fakta yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Itu juga harus dilaksanakan. Terus penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis yang relevan jika diperlukan dalam mendukung pemberian saran pendapat, rekomendasi yang dilakukan terhadap berbagai dokumen, data, informasi, fakta yang berkaitan dengan proses pengadaan. Ya, untuk efisiensinya ya lebih baik meminta advisor yang istilahnya tidak jauh-jauh dari bidang itu. Jadi kalau misalnya benih pertanian, bibit tanaman gitu, pengadaan bibit tanaman, ya, orang-orang pertanian atau mungkin orang-orang kehutanan yang lebih menguasai. Jadi kita tidak double tenaga ahli, tapi paling tidak secara ilmu pengadaan dia menguasai, tapi secara teknisnya dia juga menguasai juga. Jadi prinsip efisiensi dan efektivitas pengadaannya malah justru bisa dicapai. Terus pembiayaannya, pembiayaan honorarium narasumber boleh mengacu kepada PMK atau Menteri Keuangan atau standar di daerah masing-masing. Ya, pernah juga terjadi kalau yang ditugaskan dari LKPP, honorariumnya dari LKPP, kalau yang di luar itu honorariumnya kepada pemohon. Terus yang jelas ada akomodasi dan perjalanan dinas dan atau biaya lainnya yang diperlukan. Tapi kalau misalnya diajak ke karaoke ya nggak usah ikut. Enggak lah, jangan karaoke, kasihan. Tapi kalau bukan dari misalnya untuk hiburan saja, jalan-jalan, kulineran pagi-pagi ya, saya kira 100-200 ribu ya nggak sampai lah 50 ribu ya. Jangan ditolak, namanya rezeki. Itu untuk pembiayaan profit advice. Nah, berakhir saat kapan sih penghentian ini profit advice? Yang jelas kalau apa yang tertuang di dalam profit plan sudah selesai ya itu masa akhirnya itu. Dan apabila yang meminta atau memohon pendampingan itu justru tidak dapat melaksanakan atau menolak saran dari advisor, maka advisor ngerti ada konflik kepentingan yang memang tidak dapat dihindari ya mundur saja. Dan advisor menyampaikan laporan profit advice tersebut kepada pejabat yang menugaskan. Selanjutnya, pejabat yang menugaskan melakukan penelaahan atas laporan tersebut dan memutuskan untuk menghentikan proses profit advice ini atau meneruskan dengan catatan. Dan setelah berakhirnya pelaksanaan profit advice, maka advisor dan advisor berkewajiban untuk membuat laporan dan menilai kinerja yang itu ada di dalam pedoman dari SK Deputi ini. Nah, ini laporannya, laporan terhadap proses advice dan terhadap yang disampaikan kepada pengelola layanan. Dan sekarang mungkin ada profit advice yang dikelola oleh
LKPP yang mungkin sedang terus disempurnakan. Isi laporannya menyangkut ruang lingkup, profit advice, terus permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan tindakan probity tersebut. Dan 3, solusi saran pendapat dari pelaksanaan probity tersebut, terus mengidentifikasi hasil identifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem dan prosedur pengadaan pada jasa pekerjaan yang menjadi objek probity advice. Kadang-kadang kita sebenarnya bukan salah sih, kurang tepat dalam mengambil strategi dalam pelaksanaan pengadaan. Terus hasil probity advice memuat informasi sementara maupun informasi akhir terkait hasil dari pelaksanaan probity advice pada pekerjaan yang menjadi objek probity advice. Penilaian kinerja, jadi dua-duanya saling menilai, baik advisor maupun advisi, menilai kinerja masing-masing dan disampaikan advisi dan advisor kepada pengelola layanan atau melalui probity advice LKPP apabila sudah tersedia. Penilaian kinerja tersebut selanjutnya akan dijadikan salah satu acuan pada peta pengembangan advisor yang intinya ini oleh pengelola layanan. Nah, ini penilaian kinerja advisor ada beberapa aspek dan beberapa indikator. Nah, untuk aspeknya kompetensi dan aspek etika atau etos kerja. Aspek kompetensi sendiri ada mengenai substansi dari proses pengadaan barang jasa terkait dan penguasaan advisor mengenai peraturan perundang-undangan serta konsistensi saran pendapat rekomendasi yang diberikan oleh advisor. Itu kalau dari sisi kompetensi. Sedangkan dari aspek etika dan etos kerja, seorang advisor itu dinilai dari tingkat kehadiran dan aktivitas dalam pertemuan yang telah disepakati bersama, dan advisor itu mampu bersikap independen, objektif, dan menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, berdedikasi di dalam menyelesaikan tugas, dan dapat mengemukakan pikiran atau pendapat dengan baik, bekerja sama, dan melengkapi semua kelengkapan administrasi dan laporan. Jadi misalnya nomor 1 sampai 5 ada, nomor 6 tidak ada, yaitu perlu dipertimbangkan lagi dalam penugasannya. Untuk advisi sendiri, advisor dapat memberikan penilaian kepada pemohon, yaitu terkait penyediaan data, informasi, dan dokumen yang memadai. Kadang-kadang kasihan kalau misalnya dokumen-dokumennya tidak lengkap. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan, ini ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian, terutama yang menjadi advisor, itu akan menemui hal tersebut. Dan kalau yang menjadi advisi, kami berharap untuk bisa memberikan dukungan terhadap kinerja advisor. Dan advisi ini kooperatif dan dapat bekerja sama. Memang ada yang tidak kooperatif, ada yang ya mungkin bukan tidak kooperatif, tapi mau menyampaikan pendapatnya ada sedikit rasa sungkan dan lain sebagainya, kan akhirnya seolah-olah jadi tidak kooperatif, padahal itu hanya sungkan saja terhadap advisor. Dan yang jelas advisi ini memiliki komitmen untuk mengoptimalkan pengadaan, optimasi pengadaannya harus dia komitmenkan dulu dan bersikap terbuka mengenai paket pengadaan. Jadi kalau advisi kepada advisor tidak terbuka, ya sama saja tidak bisa bekerja sama. Juga advisi ini harus mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan secara memadai, terutama itu tadi terkait dengan pembiayaan di depan, ada honorarium, transportasi, akomodasi. Ini penilaian kinerja dari 0 sampai 25, dari 26 sampai 50, 51 sampai 75, dan 76 sampai 100. Itu ada di dalam SK Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang sudah ditetapkan dalam pedoman ini. Ini titik kritisnya dalam BPJP.
Ini yang mungkin kadang-kadang ya hanya pendampingan hanya pada saat perencanaan pengadaannya saja. Ada yang seperti itu. Jadi ada juga yang sampai ke persiapan pengadaan, baik swakelola maupun melalui penyedia. Nah, ada juga yang sampai ke tahap persiapan pemilihan penyedia barang dan jasa. Setelah selesai ini, tahap ini 1, 2, 3, sudah selesai, tidak ada pendampingan atau advisor lagi. Ada yang sampai pemilihan penyedia barang dan jasanya. Terus ada juga yang sampai misalnya di pelaksanaan swakelola. Pelaksanaan kontrak ada banyak yang sampai pelaksanaan kontrak masih minta didampingi oleh advisor. Nah, misalnya ini ada titik-titiknya pemberian uang muka. Pada saat di rancangan kontrak tidak diberikan uang muka, tapi setelah jadi pemenang menuntut uang muka. Biasanya seringnya seperti itu. Terus ada juga pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang terutama konstruksi ini kontraktor sudah tahu, misalnya kayak galian dan timbunan. Nah, itu biasanya galian dan timbunan serta pembersihan lahan itu biasanya minta diperbesar nilainya dan sebagainya. Biasanya ngakunya ini hitungannya seperti ini. Biasanya seperti itu, tapi ada juga yang kontraktor yang MC0-nya baik-baik saja. Tidak ada CCO yang berlebihan di beberapa item pekerjaan. Nah, pada saat pelaksanaan kontrak, kita juga dapat memberikan pendampingan pada saat pelaksanaan kontrak. Dan yang terakhir, pada saat serah terima, di beberapa tempat kemarin kami juga sampai ke pendampingan pada saat diaudit oleh auditor, oleh APIK. Nah, ini yang sering-sering dilupakan. Pada saat serah terima itu, administrasinya bagaimana, aspek teknisnya bagaimana, aspek keuangannya bagaimana, itu sering dilupakan oleh baik oleh PPK maupun oleh penyedia jasa. Ini yang harus kita kritisi bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan siang ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Kepada Mas Fajar, saya kembalikan. Mas. Silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih Mas Anwar atas materi yang dibagikan. Cukup menarik ini. Beberapa yang dijelaskan tadi. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, terima kasih. Yang masih bertahan juga. Dan untuk link post tes atau daftar hadir sudah di-share di chat, silakan diisi. Nanti akan di-close setelah 10 menit setelah acara ini selesai. Baik, langsung saja kami ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin bagi yang mau bertanya dapat menekan tombol raise hand atau mungkin mau dilewat chatnya juga bisa, nanti kami bacakan. Langsung saja membuka untuk sesi kedua ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya rasa Mas Anwar sudah siap menjawab ini. Nggak dijawab, yang jawab Mas Fajar aja. Kalau nggak Pak Muklis yang jawab. Pak Muklis khusus swakelola pokoknya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Atau mau silakan. Ada Pak Nasir nih, Pak. Oh ya, Pak Nasir. Oke. Pak Muhammad Nasir dari UKPBJ Kota mana ini? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya. Silakan langsung aja Pak Muhammad Nasir untuk mic-nya di-unmute. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan berduaan pakai motor, beli ketan untuk bekal makan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kembali Pak. Malam Kamis, malam bahagia, duduk di taman sambil berduaan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, salam sehat dan salam pengadaan.
Kepada Bapak narasumber, mohon maaf, mohon izin kami ingin bertanya sedikit terkait dengan materi ini. Memang saya perhatikan materi ini kayak sepertinya dalam lingkup luas, Pak ya. Dalam lingkup luas artinya memang untuk lingkup sepertinya untuk daerah, untuk kepentingan pusat ini Pak, seperti saya perhati ini Pak. Nah, saya ingin berbicara sedikit Pak terkait dengan Probity IPIS ini, kegiatan pemberian saran, pendapat dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang dalam hal ini dilakukan di daerah Pak ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami Pak, kami kebetulan saya adalah Pokja pemilihan Pak. Pokja pemilihan. Pada saat tender ini kan kendala kami PPK itu kan dalam penyusunan rencana pengadaan itu atau penyusunan dokumen pengadaan itu Pak, kadang-kadang kan dia masih menggunakan format-format lama atau dokumen-dokumen lama sehingga sering terjadi miskomunikasi pada saat review dokumen pengadaan. Artinya dokumen yang disampaikan itu seperti KAK, spektek, dan lain-lain itu terkadang-kadang masih menggunakan format lama, artinya tidak sesuai lah dengan kalau kita sesuaikan dengan LKPP yang terbaru ini. Nah, terkesana dokumen itu dibuat asal-asalan Pak. Artinya mungkin karena ketidakpahaman PPK, itu yang pertama. Kedua, kebanyakan untuk penyusunan dokumen ini mereka kan menugaskan kepada PPTK kebanyakan itu. Mungkin yang ketiga juga mungkin belum fungsional sehingga mereka untuk perkembangan bagaimana cara menyusun KAK atau lain-lain itu dia kurang informasi perkembangannya itu. Nah, kalau saya perhatikan dalam ini tentunya kan perlu pendampingan saya kira Pak ya dari kami selaku Pokja. Sudah kemudian ada di UKPBJ di bagian pengadaan barang jasa. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana kira hubungannya atau korelasinya antara Probity IPIS yang Bapak sampaikan dengan pendampingan kami selaku fungsional UKPBJ kepada PPK yang ada di UPD Pak, yang dalam hal ini membantu mereka dalam hal penyusunan KAK, spektek, bagaimana cara pemaketan, bagaimana identifikasi kebutuhannya. Nah itu Pak, bagaimana korelasinya dengan kami Pak selaku fungsional. Itu yang pertama. Kedua Pak, kalau memang kira-kira langkah apa aja Pak yang harus kami lakukan dan siapkan terkait dengan pendampingan tersebut Pak. Itu. Kemudian yang tiga, untuk menjadi adpis, Probity adpis, ya, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak atau ketentuan yang khusus lah terkait untuk menjadi pendamping tersebut Pak, khususnya untuk kami di daerah Pak ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Orang laki itu ganteng lahirnya di bulan Oktober. Hobinya olahraga, bermain panahan. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Mohon bimbingan dan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung aja ditanggapi, Mas Anwar. Oh ya, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Pak Nasir, tapi kan maaf saya nggak bisa berpantun. Tidak bisa membalas dengan pantun, jadi langsung saja bahwa yang pertama tadi, kalau tidak salah, salah satu tupoksi UKPBJ itu adalah juga pendampingan, advokasi. Gitu. Di salah satu subbabnya kalau kabupaten kota di salah satu subbabnya kan ada subbab advokasi dan pendampingan. Kalau saya tidak salah ingat itu, karena saya meninggalkan UKPBJ itu karena Mas Fajar datang, saya terus pergi aja. Dan kebetulan Mas Fajar ini juga duduk di tempat duduk saya, gitu. Jadi saya harus menghormati yang muda. Nah itu jadi karena di UKPBJ ada fungsi itu, kalau memang UKPBJ-nya mampu ya saya yakin tidak masalah, tidak perlu
mengundang advisor dari LKPP misalnya, atau menugaskan advisor yang memohon untuk pendampingan kepada advisor yang sudah ditugaskan oleh LKPP. Jadi seperti itu Pak Nasir. Jadi kalau memang fungsional PBJ-nya udah bagus, sudah maju, itu ya dilakukan saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Terus apakah hal tersebut sudah sesuai ya? Ini poin pertama sama kedua langsung terjawab ini. Jadi tidak masalah untuk UKPBJ kalau memang punya kemampuan untuk mendampingi PPK, mendampingi pelaku pengadaan di wilayah kerjanya. Ya baik-baik saja kalau saya malah seperti itu, jadi prinsip efisiensi, efektivitas tercapai. Karena kalau mengundang advisor dari misalnya Bapak di Pangkal Pinang, mengundang dari luar Pangkal Pinang kan otomatis harus menyediakan honorarium, menyediakan transportasi, menyediakan akomodasi, itu Pak. Paling jelas seperti itu. Nah terus apa sih syarat-syaratnya sebagai advisor? Kalau dulu saya berawal dari pemberi keterangan ahli. Dan dari pemberi keterangan ahli, terus ada rekrutmen advisor, saya masuk, terus ada pendampingan kontrak, ketemu dengan Pak Muklis. Nah, sekarang saya dianggap yang kakak tertua sama Pak Muklis ini. Jadi serapopo lah kan yang tua itu. Nah itu. Ya, persyaratannya sebenarnya ya pengalaman. Kalau sekarang mudah Pak, asal ada seleksi dari LKPP tentang advisor itu biasanya pengalamannya hanya pernah 2 tahun terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Kalau Pak Nasir sebagai kepala UKPBJ misalnya jelas lebih dari 2 tahun itu. Nah, saya yakin bisa mengikuti seleksi tersebut dan bisa untuk menjadi advisor. Kalau saya dari tahun 2013 itu sudah ikut PKA, terus ikut di advisor itu tahun 2017 kalau tidak salah. Terus ada mediator, ada arbiter, itu kita ikuti saja semuanya. Mumpung masih bisa jadi punya banyak teman dan saudara di forum-forum seperti itu. Demikian Pak Nasir bisa untuk kalau ada seleksi advisor, saya yakin bisa dan persyaratannya Pak Nasir insya Allah memenuhi syarat. Demikian Mas Fajar. Siap. Oke. Demikian Pak Nasir dari Pak Anwar. Ini mungkin ada pertanyaan kedua lagi yang rasanya sudah ada Mas Ben Iksan. Mas Ben Iksan silakan di-unmute mic-nya. Langsung saja untuk Pak Anwar. Baik Pak Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore ini Pak. Kebetulan di tempat kami sore ini. Ya, terima kasih Pak, kami dari Kabupaten Sumbawa. Ini kebetulan saya masuk 28 menit setelah Bapak kasih materi, kebetulan ada kegiatan tadi. Terima kasih sekali ini kesempatannya. Jadi Pak Anwar sebagai narasumber, di sini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Ada di slide Bapak halaman 16 Pak. Jadi di situ ada poin skema pelaksanaan PA, yaitu melalui pengelola layanan mandiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan kaitan dengan mandiri ini Pak. Kalau menurut kami apa mandiri ini independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena memang sudah di SK-kan gitu Pak. Nah, bisa dijelaskan mungkin secara khusus Pak atau secara detail kaitan dengan mandiri ini Pak. Selaku sebagai PA ini, Probity Advisor. Nah, terus yang kedua yang ingin kami tanyakan nih kaitan dengan Probity, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Nasir juga itu, Probity Advisor apakah bisa Pokja selaku atau pengelola pengadaan bisa dijadikan sebagai PA gitu, sebagai advisor, karena ini menyangkut juga mungkin bisa dijadikan angka kredit juga
bagi teman-teman di Pokja, sehingga bisa menjadikan penilaian tersendiri lah, bisa cepat naik pangkatnya mungkin Pak, karena Japung tertentu ini memang agak susah ini naik pangkatnya. Nah, mungkin itu Pak sedikit yang bisa kami minta penjelasan ke Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, langsung saja Mas Alwan untuk ditanggapi. Wajar, terima kasih Pak Ihsan, terima kasih dari Kabupaten Sumbawa. Jadi terkait skema pelaksanaan Probity Advice secara mandiri itu jadi di beberapa tempat kami juga seperti itu. Jadi pemohon itu langsung menunjuk advisor dan mungkin di SK-kan oleh pemimpin kepala daerahnya atau di SK-kan oleh paling tidak minimal oleh pengguna anggarannya bahwa kita menjadi advisor di OPD tersebut atau di wilayah tersebut. Jadi ada tahun ini ada 2 yang dari kepala daerah. Terus nanti SK tersebut dilaporkan kepada pengelola layanan di LKPP. Ada juga yang lewat pengelola layanan, jadi di salah satu perguruan tinggi negeri kami ditugaskan untuk menjadi advisor. Nah, ini skema yang satu berarti skema melalui pengelola layanan. Sedangkan skema mandiri itu yang tadi saya sampaikan untuk di-hire secara tidak lewat LKPP tapi langsung diminta untuk mendampingi di tempat tersebut atau di lembaga bersangkutan. Itu untuk yang skema secara mandiri. Terus yang kedua, apakah Pokja dapat bertindak sebagai advisor karena mungkin dia adalah jabatan fungsional tertentu yang membutuhkan itu? Bagi saya bisa saja, makanya tadi saya sampaikan juga di depan kalau masih belum berubah tugas pokok dan fungsinya adalah salah satunya sebagai advisor. Jadi bisa memberikan advice, bisa memberikan pendampingan pada proses pengadaan. Dan tentu saja kalau yang bersangkutan sebagai Pokja ya jangan sebagai PA gitu. Jadi ya sebagai Pokja di pekerjaan yang lain yang tidak dia menjadi advisernya. Tapi kalau yang menjadi Pokja, yang menjadi advisor, nah itu yang akan terjadi mungkin akan terjadi konflik interest atau konflik kepentingan. Jadi bisa saja Pak. Nah tadi kalau misalnya ada kesempatan dari LKPP untuk seleksi advisor, ya kalau saya sih lebih baik mendaftar saja. Nah kan itu bisa juga di tempat sendiri tetap jadi Pokja, tapi dia bisa di daerah tetangga atau mungkin di kementerian atau di lembaga lain yang memang membutuhkan advisor dalam pelaksanaan. Ya Pak. Demikian Pak Bini. Ya baik Pak. Ya terima kasih. Jadi ini ada sedikit tambahan sedikit Pak, bisa Pak ya? Nah, jadi ya kaitan dengan Probity Advisor ini memang sangat menarik Pak. Jadi memang kalau di daerah kami atau di daerah lain pun saya rasa ini adalah suatu istilahnya tindakan atau lebih dikatakan tindakan preventif lah dengan adanya PA ini, daripada nanti kalau ada istilahnya kasus atau di kemudian hari itu, ini adalah kami rasa ini adalah tindakan preventif daripada kita harus melakukan tindakan represif itu. Jadi pencegahan lebih baik daripada penanganan gitu. Nah di daerah-daerah kami pun untuk Probity ini, jadi kami tetap meminta Probity Advisor lah atau masukan dari APIP biasanya Pak. Nah apakah APIP ini sendiri bisa dikatakan sebagai Probity Advisor? Karena mereka juga memang ditunjuk langsung atau sebagai leading sektor yang memang menangani kegiatan ini maksud saya. Nah, jadi sudah ada lah cikal bakal dari Probity Advisor itu sendiri maksud saya. Nah, mungkin kaitan dengan yang mandiri tadi Pak, ini kaitan dengan seberapa jauh dia tingkat, apakah independen gitu dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun maksud saya.
Mungkin bisa jelaskan kaitan dengan itu, Pak. Nah, ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk Apip memang kan sekarang tugasnya pencegahan. Jadi Ya, Apip betul. itu punya program sendiri yang namanya Probity Audit. Probity Ya, Audit betul. oleh Apip, sementara Probity Advice oleh LKPP. Ya kalau Apipnya seorang advisor ya itu lebih baik lagi, lebih kalau saya lebih manfaatnya lebih banyak lagi. Seorang auditor juga seorang advisor. Tapi kalau misalnya advisornya bukan seorang auditor ya, paling tidak advisor ini menyarankan untuk tetap didampingi oleh Apip dari sisi auditnya, tetap didampingi oleh APH dari sisi hukumnya, tetap didampingi oleh tenaga-tenaga teknis gitu. Jadi kolaborasi dari beberapa pihak yang memang bukan berkepentingan, tapi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pencapaian optimal dari pengadaan itu. Jadi optimasi pengadaannya tercapai karena ya seorang advisor bukan misalnya yang bukan ahli hukum. Jadi kalau bisa ya kita meminta legal opinion ke kejaksaan negeri misalnya. Dan daripada kita melakukan audit, post audit, nah sambil jalan kan bisa sambil melaksanakan audit berjalan. Jadi jalan sudah ketemu ini jangan sampai tidak on the track-nya itu seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Misalnya kalau memang advisernya pinter bisa jadi advisor, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya audit minta sendiri itu sendiri, nah kita libatkan beberapa pihak tersebut dan seringkali memang kalau kami melakukan pendampingan kami juga menyampaikan hal seperti itu. Lebih baik ayo kita kerja bareng-bareng, kita berkolaborasi untuk pengadaan yang lebih baik daripada nanti di belakang ada satu dua hal yang menyebabkan hasilnya kurang optimum atau kurang maksimal seperti itu. Terus tadi apa bisa sih mandiri itu independen? Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Sekalipun ditugaskan oleh penyedia pengelola layanan, bisa saja dia tidak independen. Apalagi yang mandiri yang memang orang itu kan tergantung kembali ke posisi mentalnya orang tersebut itu. Nah ini saya sama Pak Muklis juga mandiri di beberapa kabupaten kota, tapi saya yakin Pak Muklis masih independen. Ya nggak tahu kalau Pak Muklis menilai saya ya, tapi saya menilai Pak Muklis independen itu. Kalau Mas Fajar belum ditugas, menunggu ya Mas Fajar ya. Itu begitu Pak Beni. Jadi kalau masalah independen, integritas itu kembali ke orangnya masing-masing. Tapi kalau dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang advisor itu lebih utama untuk menjaga integritas, independensinya, dan juga harus bekerja secara profesional. Demikian, Pak Beni. Baik, ya terima kasih Pak Anwar, Mas Fajar. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali Pak Beni. Oke. Sebelum melangkah ke yang resen berikutnya, ada Pak Samsunan, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat dulu sebentar. Satu pertanyaan, mohon maaf Pak Samsunan. Ada pertanyaan Mas Anwar dari Pak Hendratma lewat chat, izin tanya, dapatkah PA mendampingi PPK dan sekaligus juga mendampingi Pokja pemilihan? Cuma itu pertanyaannya. Dapatkah PA mendampingi PPK, dapatkah Probity Advice mendampingi PPK dan sekaligus juga mendampingi Pokja pemilihan? Dapat sekali Mas jawabannya. Kenapa? Dapat sekali. Dan boleh. Karena memang tergantung ininya juga penugasannya. Begitu ya. Ya. Nah, itu jadi ini tahun ini misalnya di satu kabupaten di Jawa Timur gitu ya. Itu ya kita mendampingi
PA-nya, mendampingi PPK-nya, mendampingi Pokjanya, mendampingi tim teknisnya. Jadi kalau memang penugasannya seperti itu, terus dituangkan dalam property advice plan-nya juga seperti itu, ya kita bisa mendampingi beberapa pihak tersebut dalam proses pengadaan barang jasa dari sisi PPJ-nya. Oke, terima kasih Mas Anwar. Pak Hendratma, tadi jawabannya cukup dapat sekali itu. Baik, saya lanjut ke raise hand berikutnya, ada Pak Samsunan MT. Monggo dipersilakan Pak Samsunan, di unmute mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsunan itu sahabat lama saya. Mas kali. Iya. Ini Pak Kasman nggak masuk hari ini Pak Anwar. Padahal biasanya Pak Kasman juga hadir. Enggak, ini saya Pak mau tanya. Tadi sudah terpancing oleh pertanyaan di chat terkait masalah penugasan PA ini apakah hanya di ranah administrasi atau nanti bisa jadi dia juga masuk ke ranah teknis. Itu satu. Yang kedua, ada kondisi di Kabupaten Agan Raya di Aceh itu mereka membangun masjid dengan lantainya itu menggunakan batu giok. Jadi untuk penentuan harga standar batu giok itu kan nggak ada dijual di pasar dan bagaimanapun, sehingga penentuannya itu dibuat dengan rapat, kemudian ditentukan berapa biaya operasional dan sebagainya. Nah, apakah ini bisa didampingi oleh property advice atau langsung ke property audit dari apip atau dari auditor? Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan Pak Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Anwar langsung direspon. Ya, kalau penugasan itu terkait ya ini Pak Samsunan ya. Penugasan itu terkait administrasi atau administrasi dan teknis atau gimana. Jadi yang jelas terkait dengan regulasi pengadaan barang dan jasa. Makanya tadi kita juga kalau masalah teknis kadang-kadang beda tipis ya Pak ya. Seorang misalnya gini, kalau Pak Samsunan kan dari teknik ya sama seperti saya. Ya kita tipis banget antara administrasi dan nanti kejadian di lapangan. Ya terkaitnya lagi dengan pertanyaan kedua, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Jadi kalau kita bisa memberikan gambaran terkait hal itu, misalnya terkait batu giok gitu, ya bisa langsung untuk kewajaran harganya dengan auditor gitu. Tapi kan kita juga perlu, secara teknis ini mungkin orang arsitek atau orang teknik sipil atau orang yang mengetahui tentang mineral batuan gitu. Itu bisa kita libatkan juga di situ. Atau kalau kita memang sudah menguasai itu ya sekalian aja ini bahwa oh ini saya juga tahu sedikit tentang batu-batu misalnya gitu. Ya oke lah dipoles sedikit dengan pengetahuan tentang PPJ kan bisa diperoleh hal seperti itu. Jadi utamanya tetap terkait dengan prosedur yang ada di dalam PPJ. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa karena kita mengetahui teknisnya, kita juga memberikan sedikit masukan yang tentu saja tidak terlalu ini karena mungkin kita ditugaskan sebagai advisor ya, bukan sebagai ahli batu giok misalnya itu. Beda kalau kita SK-nya di situ sebagai batu giok, kita malah justru jangan berkata tentang pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau kita tahu sedikit tentang batu giok ya kita arahkan paling tidak bahwa nanti untuk teknisnya batu giok lebih mendalam lagi ya kita harus melibatkan ahli batu tersebut, terus melibatkan auditor dalam penentuan harga dan kewajaran harganya. Itu sarannya seperti itu Pak Samsunan. Jadi ya lebih banyaknya sih memang di regulasinya ya, tetapi di regulasi PPJ-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga sedikit memberikan masukan teknis yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim ahli keteknisannya. Itu yang selama ini kami laksanakan seperti itu Pak. Jadi kalau memang
seperti tadi masjidnya pakai batu giok, ya nggak ada di pasaran harganya. Undang ahli batu giok, terus undang mungkin vendornya batu giok itu seperti apa, kan ada beberapa vendor mungkin tetap kan beli, tidak kecuali menambang sendiri gitu. Nah, kita juga bisa seperti itu, vendornya suruh cerita dulu nih, vendor A seperti apa, vendor B seperti apa. Nah, nanti bisa kita simpulkan, oh ini ternyata harga normalnya seperti ini, harganya di sekian. Nah, itu bisa jadi masukan kepada, mungkin secara teknis kita tidak, tapi secara administrasi kita bisa memberikan masukan kepada Pokja, kepada PPK-nya, dan kita juga menggandeng auditornya agar hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang wajar, yang tidak secara audit itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Pak Samsunan. Baik Pak Samsunan. Ya. Demikian tadi. Ini waktunya masih ada nggak Pak Muklis? Sudah jam berapa ini? 2 menit. Oh ya, selamat datang guru saya ini, Pak Muji. Mohon maaf baru sempat ngapain. Ya, waktunya habis tuh, Pak. Habis nggak, Pak? Oke, baik. Mohon maaf buat yang belum bisa terjawab ini yang di chat. Mungkin untuk yang terakhir sebelum saya close, ada closing statement dari Pak Muji. Monggo Pak Muji. Oh ya, bagaimana suara saya jelas, Pak? Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau gitu saya berpantun dulu lah. Gitu ya. Kotak ada di kamar depan, dibuka ada hiasan bunga mereka. Anwar sudah menjelaskan, semoga urusan kita. Kalau Ibu yang mengerti, ya, termasuk ada Pak Anwar, ini kegiatan ProBT ini sebenarnya perlu, terutama bagi para teman-teman di kementerian maupun di Pemda yang galau melakukan pengadaan, takut cemas melakukan pengadaan. Maka dengan demikian perlulah didampingi namanya ProBT ini. Dari datanya ProBT ini termasuk pendampingan kontrak lebih dari 200 pendampingan, tidak ada satu masalah pun yang berkaitan dengan masalah hukum. Ya, dari yang sudah track record-nya ini, yang 200 lebih pendampingan, tidak ada satu pun yang bermasalah hukum. Semoga demikian. Ya. Kegiatan ini juga sebagai mitigasi, walaupun mungkin Bapak Ibu di kementerian, di Pemda sudah pakarnya lah dalam bidang pengadaan ini. Ini sebagai mitigasi aja, meletakkan jaring-jaring aman lah supaya pengadaan kita sukses, tidak bermasalah. Tadi ada pertanyaan bagaimana tadi pendampingan melibatkan PA dan sebagainya kepada PPK dan kepada Pokja dan sebagainya. Ya, itu boleh, bisa. Tapi ada juga yang memaknai nggak boleh, terutama para APH kita. Jangan tidak semuanya harus kita sahkan gitu. Seolah-olah kita menguasai semua. Ya, kalau batu ya kita carilah pada pakarnya atau bagaimana membentuk harganya. Bukan karena nggak jelas harus ada datang di situ namanya ProBT sehingga udahlah menjadi sah, tidak begitu. Berikutnya ya, di luar yang dikembangkan LKPP ini banyak juga pendampingan yang dilakukan di luar tim LKPP ini. Ya boleh aja asal dia pakar, kompeten dan sebagainya. Tapi yang didampingi LKPP polanya tadi dijelaskan Anwar ada 2 ya. Yang jadi tim pendamping ini ada namanya SK dari LKPP. SK dari LKPP. Silakan Bapak Ibu mendaftar, semoga bisa menjadi tim pendamping ini. Ketika sudah ada dalam SK, maka formatnya ada 2, yaitu yang mendapat penugasan dari LKP atau yang mandiri tadi. Ya, dia melakukan pendampingan, dapat SK dari Pemda, dari kementerian dan sebagainya, melaporkan kepada LKP. Ya, jadi ini adalah bagian dari mitigasi risiko. Walaupun mungkin Bapak Ibu pintar dan sebagainya, ini untuk memperkuat kita supaya kita dalam koridor atau track record-nya. Demikian pada Pak Anwar Subianto, saya ucapkan terima kasih Pak Muklis, Pak Fajar maupun Bapak Ibu peserta Zoom sore ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Muji. Demikian closing statement dari Pak Muji. Mudah-mudahan
webinar kali ini dapat membawakan manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk narasumber Pak Anwar Subianto. Dan kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke